Sudarlun, Bedu Saini adalah fotografer senior harian Serambi Indonesia. Selain itu, ia juga penyintas dahsyatnya gelombang tsunami pada Minggu 26 Desember 2004. Saat gelombang tsunami mulai meluluh lantahkan kota Banda Aceh, Bedu sedang melaksanakan tugas sambil teringat keluarganya di rumah yang tak jauh dari pantai. Waktu kejadian gempa pagi Minggu itu bersama keluarga masih di rumah. Nah, kebetulan saya berpikir bahwa gempa itu kan memang waktu kejadian itu dahsyat kali gempanya, sampai orang berhamburan keluar. Jadi saya langsung ambil kamera dengan sepeda motor naik ke arah ke kota. Waktu dalam pikiran saya itu waktu itu adalah bahwa ada bangunan-bangunan yang roboh. Nah, kebetulan habis gempa itu langsung ke arah Simpang 5. Nah, kebetulan di situ ada Pantai Perak, swalayan Pantai Perak itu yang roboh. Disitulah kejadian air naik dan orang pada semua berlarian menyelamatkan diri dengan air itu. Begitu air naik, saya masih maksudnya dalam pertanyaan nih, apa nih kok airnya kok gede segini, dan sambil berlarian juga menyelamatkan diri waktu itu, sambil motret. Maksudnya motret itu waktu itu dalam apa yang bisa tertangkap kamera aja lah, daripada yang penting motret sambil lari juga waktu itu. Ya, waktu itu memang semua yang ada di lokasi itu, semua yang ada yang melihat kejadian tsunami itu semua panik, dan nggak ada panik. Lain halnya kalau emang daerah-daerah yang daerah pinggiran yang lebih dekat sana itu mungkin mereka sudah tergulung dengan air itu. Nah, orang-orang yang masih di kota ini yang masih bisa melihat itu pasti panik. Suasana memang tidak tergambarkan lagi waktu itu bagaimana orang saling menyelamatkan diri. Saya dulu waktu masih SD di daerah sana di Simelu itu sudah sejak dini mereka begitu gempa lari ke gunung. Jadi identik kali bahwa asal gempa itu air surut, naik lagi balik dia untuk mengambil posisi dia untuk tsunami. Momen waktu itu kan cuman di seputaran Simpang 5. Kebetulan memang airnya kuat. Itu jalan Panglima Polim itu ada beberapa frame terambil. Terus dari arah jalan Hotel Medan ya. Jalan apa itu? Hari Safiatuddin kalau salah, dari Kodam itu juga sebab airnya waktu itu kan udah lantai 2 toko di jalan di depan Kodam itu lantai 2 itu airnya. Nah, kebetulan ke arah Simpang 5 itu agak tinggi datarannya, dan walaupun tinggi tapi dari jalan Panglima Polim itu airnya luar biasa derasnya, sampai mobil-mobil tergulung di bawah air itu semua sampai ke bundaran Simpang 5. Nah, disitulah mengambil beberapa frame waktu itu. Terbawa air memang, tergulung air. Jadi kalau istri kan menyelamatkan dengan tiga anak nih. Mama nggak bisa jalan waktu itu, lagi sakit. Istri ambil satu, lepas, ambil satu, lepas. Jadi yang bayi itu, terus yang paling tua teriak aja dia, tolong waktu itu kan. Dan yang nomor 2 ini nyangkut di seng memang dengan mamanya. Kamera itu memang sempat antara waktu itu mau ke rumah itu air tinggi, nggak bisa mungkin bawa kamera, takutnya nanti basah kan. Jadi saya titip lah di sebuah toko
di depan rumah sakit umum sekarang. Lantai 2, ada motor lantai 2. Kebetulan dulu ada toko di situ baru dibuat, dua pintu. Dan juga sebagian di bawah itu ada orang yang lari juga di situ, berhenti dengan anak-anaknya. Ramai dia dalam gedung itu kan? Rame. Dan kebetulan lantai 2 itulah saya taruh kamera di sana. Ambil kereta balik waktu itu nggak teringat lagi ambil kamera, lantaran nggak fokus lagi ke itu lagi. Untuk yang penting bawa ini keluarga dulu biar mereka nyaman, selamat. Jadi nggak teringat lagi bahwa kamera itu tinggal. Akhirnya? Nah kebetulan kamera itu ketemu kembali, ketemu dengan tetangga juga yang di Lembaruskep, satu pengungsian, kami ketemu di Samahani. Samahani nginap di sebuah surau yang Manasah, di situ ketemu sama dia. Nah saya bilang sama dia, kalau kamu pulang ke rumah tolong singgah di toko ini. Dia tahu bahwa toko itu ada, ambil kamera. Nah habis itu kami pisah, saya pulang ke Sigli, beliau tinggal di sini di Banda Aceh, antara mereka emang keluarganya semua di Banda Aceh. Nah kebetulan nggak ketemu lagi, rupanya itu kamera sudah dapat diambil. Nah mohon maaf juga almarhum, udah almarhum sekarang, yang menemukan kamera itu beberapa bulan yang lalu, sakit. Nah tanggal 13 bulan 1 Januari 2005 kamera itu dikembalikan ke kantor. Jadi sekitar 2 minggu setelah kejadian itu baru dapat kamera itu. Dan saya tidak akan berpikir lagi bahwa kamera itu akan balik lagi gitu. Kalau foto-foto yang ketangkap waktu kejadian itu kan hanyalah sebuah momen, kebetulan dapat terekam. Tapi terlepas itu semua, itu mudah-mudahan bisa untuk sebagai sejarah aja lah suatu saat nanti kepada masyarakat, bahwa untuk mengingatkan kembali bahwa ada kejadian tsunami di Aceh. Namun, naluri jurnalistiknya sudah tertanam di jiwa. Ia menyempatkan merekam sejumlah gambar mengenai dahsyatnya bencana itu. Kini, karya Bedusa ini menjadi bukti bagi anak cucu kita betapa dahsyatnya gelombang tsunami pada Minggu pagi itu.